Jangan takut gagal. Sekilas, pas kalian dengar kalimat itu, rasanya kayak disuntik energi segar kan? Kayak dapat dorongan buat langsung lari ngejar mimpi. Kalimat itu ada di mana-mana. Di buku self-help, di caption Instagram influencer, sampai di pidato-pidato motivator terkenal. Tapi jujur, buat gua pribadi, kalimat itu rasanya nggak cocok. Kalimat itu nggak bekerja buat semua orang. Bahkan, makin gua pikirin, kalimat jangan takut gagal ini sebenarnya adalah sebuah kemewahan. Sebuah privilege yang cuma bisa dinikmati sama orang-orang tertentu yang emang punya ruang buat gagal berkali-kali. Karena bagi sebagian orang, satu kali aja kegagalan terjadi, itu udah cukup buat menghancurkan seluruh hidupnya. Mari kita coba bedah pakai logika yang paling sederhana. Bayangkan seorang pilot yang baru pertama kali menerbangkan pesawat komersial setelah lulus dari akademinya. Dia membawa ratusan penumpang di belakangnya. Apakah kita bisa dengan enteng bilang ke dia, santai aja bro, jangan takut gagal ya? Tentu nggak bisa. Salah perhitungan sedikit saja, salah membaca radar, atau telat mengambil keputusan dalam hitungan detik, dia bisa nyasar ke beda benua. Atau skenario terburuknya, kecelakaan fatal yang menghilangkan nyawa seluruh penumpang. Di posisi itu, gagal bukan sebuah pilihan. Gagal adalah bencana. Atau mari kita lihat profesi lain. Seorang dokter spesialis bedah yang sedang mengoperasi pasien di ruang darurat. Satu irisan kecil yang meleset beberapa milimeter saja dari pembuluh darah utama bisa berakibat fatal. Nyawa orang di atas meja operasi itu taruhannya. Apakah dokter itu boleh menganut prinsip jangan takut gagal? Enggak. Dia harus takut gagal. Ketakutan itulah yang membuat dia super teliti, memeriksa ulang semua prosedur, dan memastikan setiap langkahnya sempurna. Dalam konteks ini, ketakutan akan kegagalan adalah jangkar keselamatan. Tapi, di sisi lain, gua juga paham kenapa kalimat ini bisa lahir, karena memang ada beberapa bidang di dunia ini yang dunianya dirancang untuk ramah terhadap kegagalan. Contohnya, seorang mahasiswa yang lagi belajar robotik, atau seorang programmer yang lagi membangun sebuah aplikasi. Dalam dunia mereka, kegagalan itu bukan cuma boleh, tapi emang bagian dari sistemnya. Istilahnya, trial and error. Saat kode yang ditulis seorang programmer error atau ngebug, aplikasinya mungkin crash. Tapi dunia nggak kiamat. Nggak ada nyawa yang melayang. Dia tinggal buka baris kodenya lagi, cari yang salah, perbaiki, lalu coba lagi. Bahkan di dunia sains dan teknologi, kegagalan puluhan kali adalah modal utama untuk menemukan satu keberhasilan. Di sini, mentalitas jangan takut gagal itu valid banget. Karena ada tombol kontrol plus Z, ada tombol reset, dan ada ruang aman untuk mencoba kembali tanpa konsekuensi yang menghancurkan hidup. Masalahnya muncul ketika kalimat ini diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari secara serampangan. Kita sering mengeneralisasi kata-kata ini, seolah-olah semua orang punya jaring pengaman yang sama. Mari kita bicara soal realitas sosial. Ada orang yang lahir dengan jaring pengaman ekonomi yang tebal. Kalau dia bikin bisnis lalu gagal dan rugi ratusan juta, dia mungkin cuma bakal bilang, "Wah, ini pelajaran berharga." Kenapa? Karena besoknya dia masih bisa makan enak, dan orang tuanya masih punya aset untuk modalin bisnis dia yang baru. Tapi, gimana dengan seorang kepala keluarga yang nekat resign dari pekerjaannya, menggunakan seluruh uang tabungan terakhirnya, atau bahkan meminjam uang demi membuka usaha kecil-kecilan? Bagi dia, satu kali kegagalan bisnis berarti anaknya nggak bisa bayar sekolah. Satu kali kegagalan berarti piring di meja makan bakal kosong. Bagi orang-orang di posisi ini, kegagalan bukan sekadar pelajaran berharga. Kegagalan adalah ancaman nyata bagi kelangsungan hidup mereka. Jadi, menyuruh orang yang hidupnya pas-pasan untuk jangan takut gagal, tanpa memahami risiko real mereka, itu rasanya agak kurang bijak, atau bahkan bisa dibilang naif. Maka dari itu,
Pesan utama yang mau gue sampaikan di video ini sebenarnya sederhana. Hal-hal seperti kalimat motivasi, jangan takut gagal itu seharusnya ditujukan kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan pada konteks yang tepat. Kita nggak bisa terus-menerus mengeneralisir semua hal. Nggak apa-apa kalau kamu merasa takut gagal. Rasa takut itu manusiawi. Rasa takut itu yang bikin kita bersiap lebih matang, berpikir lebih panjang, dan bertindak lebih hati-hati. Takut gagal bukan berarti kamu lemah. Itu artinya kamu sadar bahwa apa yang sedang kamu pertaruhkan itu berharga. Jadikan rasa takut gagal itu sebagai kompas untuk membuat persiapanmu jadi 100%, bukan sebagai tembok yang menghentikan langkahmu. Kenali medannya. Kalau medanmu adalah ruang simulasi atau tempat belajar, silakan gagal sebanyak-banyaknya. Tapi kalau medanmu adalah sesuatu yang mempertaruhkan hidupmu atau orang lain, melangkahlah dengan penuh perhitungan. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.